Kita lihat ya ekspresinya natural sebenarnya. Beliau tidak melakukan kontrol yang berlebihan. Kita lihat ya ekspresinya natural sebenarnya. Beliau tidak melakukan kontrol yang berlebihan. Senyum yang tadi sifatnya natural ya, tersungging. Nah, ini juga tertawa yang juga natural ya. Ada kemudian tertarik bibir ke atas sampai akhir. Tepukan tangan di bahu ini menunjukkan kedekatan, attachment secara emosional. Jadi memang Ibu Fitri ini beliau punya kedekatan yang sangat kuat, ketergantungan secara emosional. Dan dalam konteks sekarang ini beliau merasakan kondisi terbantu, itu dalam kondisi inferior sebenarnya ya. Jadi posisinya inferior, jadi terbantu dengan keberadaan Ibu Fitri. Jadi terbantu dengan support. Jadi dia ini ungkapan untuk menunjukkan bahwa saya sangat berterima kasih. Dan saya ini natural loh terima kasihnya. Jadi bukan sebuah ungkapan verbal semata. Dan ini menekankan bahwa secara emosional dia sangat membutuhkan Ibu Fitri. Jadi perhatikan seperti itu. Lepas kalau buat saya ini senyum yang lega ya, lebih ke senyum lega. Apakah itu nanti lega dalam artian sepenuhnya, kita mesti cek kondisi selanjutnya. Namun untuk saat ini paling tidak yang terbaca adalah beban itu bisa keluar. Jadi tekanan, kekhawatiran, kecemasan, kemarahan yang dia punya beberapa waktu ini itu bisa lepas untuk sementara waktu. Dan ini menjadi momentum buat beliau untuk bisa menarik diri sementara waktu, cooling down, untuk kemudian menyusun rencana berikutnya. Pastinya ya, karena itulah kekuatan beliau sebagai seorang ibu. Jadi kalau buat saya itu konsisten dia tunjukkan afeksi, dukungan secara emosional yang diberikan kepada anak itu tidak pernah lepas. Dan ketergantungan akan kondisi ini membuatnya bisa bertahan, dan beliau mengupayakan banyak cara untuk bisa tetap mempertahankan afeksi itu dengan anak. Saat itu sebenarnya adalah faking behavior, adalah untuk membuat situasi lebur gitu ya. Kalau orang pura-pura menangis, atau itu kan sebenarnya faking expression gitu. Tapi tujuannya positif untuk mencairkan suasana, untuk membuat interaksi komunikasi lebih mudah, lebih lancar, dan itu adalah ciri beliau. Nah ini natural. Kalian pikirnya gue bakal di penjara. Ya itu natural. Artinya ungkapan tersembunyi dari beliau. Iya betul. Jadi memang kedekatan emosional ya, bukan hanya kedekatan fisik ya, atau kedekatan kehadiran, tapi secara emosional dia sangat tergantung kepada Ibu Fitri. Jadi Ibu Fitri itu memberikan sebuah rasa aman dan nyaman terhadap dia. Jadi sangat terlihat bahwa dia membutuhkan Ibu Fitri kuat sekali. Iya, saya mengikuti beritanya kebetulan, dan di episode sebelumnya ketika dia ditangkap paksa oleh kepolisian, ekspresi-ekspresi yang tertampilkan kalau secara awam membacanya mirip gitu ya. Dia tertawa, dia senyum. Beliau tidak berusaha tidak memperlihatkan bahwa beliau dalam kondisi tertekan dengan punya masalah yang berat ya. Namun di awal, di episode yang pertama itu kelihatan sekali bahwa ekspresi tawa dan senyum yang diperlihatkan itu adalah bentuk mekanisme pertahanan diri untuk menenangkan emosi, untuk membuat nyaman, untuk mengembalikan lagi bahwa perasaannya ini bisa terkendali seperti sedia kala. Yang sekarang pada saat itu ya dalam kondisi mungkin berat gitu. Nah, pada saat episode kedua sekarang dia sudah dapat vonis tahanan rumah, artinya ada unsur tanda kutip kebebasan yang walaupun tidak sepenuhnya, namun dia rasakan lebih besar dibandingkan sebelumnya. Nah, definisi bebas ini memunculkan euforia. Euforia itu sebuah kondisi girang, bahagia yang luar biasa, yang istilahnya melebihi
senang secara normal gitu ya, sehingga memunculkan reaksi-reaksi ekspresi yang juga terlihat euforia. Senyumnya, tawanya, kalau diperhatikan ketika bicara, senyum itu tidak pernah hilang. Nah, senyum ini terlihat natural, alamiah, dan tawanya juga lepas. Pertama dari bahasa tubuh yang terbuka, kemudian head movement, jadi ke atas gitu ya. Jadi itu menandakan bahwa ada rasa positif terhadap diri sendiri. Lalu kalau kita perhatikan dari senyum dan tawa ini, kita lihat ekspresinya dari dua aspek. Nah, kalau orang tersenyum atau tertawa, sebenarnya ada dua jenis otot di wajah yang mempengaruhi. Dan senyum itu biasanya akan, atau tertawa akan memunculkan hormon-hormon endorfin. Jadi dia memicu rasa bahagia. Nah, yang kalau kita lihat pertama ekspresinya adalah gigit kelihatan gitu ya, gigit tampak dan mulut terbuka lebar, dan biasanya ini bisa dilakukan oleh semua orang, walaupun itu faking smile sekalipun gigi akan bisa terlihat. Kemudian dagu agak ke bawah dan pipi agak naik ke atas. Namun yang kedua ini yang relatif tidak disadari orang ketika itu sifatnya natural atau faking. Kalau itu natural, otot lain yang membantu memperlihatkan ekspresinya adalah kerutan di ujung mata. Nah, kalau itu muncul dalam tawa atau senyum, ini ada kerutan di sebelah sini, lalu gigi terbuka lebar, pipi naik ke atas ya, jadi dia semakin tertarik ke atas dan dagu semakin tertarik ke bawah. Itu menandakan sebuah happiness yang sifatnya alamiah. Jadi dua poin ini yang terlihat pada beliau ketika sedang bicara setelah keluar dari tahanan. Jadi kalau buat saya ini ekspresi positif yang ditampilkan, artinya kepuasan, kelegaan yang sudah dimiliki, yang barangkali ini keluar dari beban-beban berat yang beberapa hari ini dialami oleh beliau. Kira-kira gitu. Apa yang melandasi perasaan lega atau seseorang bahagia kita sebut dengan motif ya. Nah, motif tidak pernah bisa terbaca secara terbuka oleh orang lain. Jadi nggak bisa kita tebak gitu. Nah, kita hanya bisa membuat sebuah atau beberapa alternatif terkait motif yang ditampilkan. Yang paling prioritas menurut analisis saya adalah motif lepas dari kerangkeng gitu ya, bahwa selama ini dia bebas untuk beraktivitas dan beberapa hari ini harus terkurung dan aktivitasnya sangat terbatas, bahkan tertutup begitu. Lalu itu juga memberikan dampak secara emosional bahwa ada image negatif yang kembali lagi diberikan kepada dia. Jadi kalau buat saya lega pertama dari sisi ini gitu. Jadi dia lepas dari situasi terkungkung, kemudian lepas dari image negatif, dan kemungkinan motif yang bisa dimunculkan adalah bahwa proses tahanan kota itu memberikan sebuah harapan ya, hope yang lebih tinggi untuk dia untuk menciptakan strategi baru bagaimana untuk menentukan langkah-langkah berikutnya menghadapi sosok mantan pasangannya ini. Jadi satu step dia sudah menang, kira-kira begitu. Jadi ini sebuah kebanggaan. Jadi ada faktor kebanggaan bahwa di step ini dia sudah memenangkan pertandingan ini dan dia harus menentukan langkah berikutnya. Dan sepertinya kalau kita baca dari apa yang disampaikan secara verbal dan melalui ekspresinya, beliau sudah memiliki strategi itu gitu ya. Artinya dia sudah siap dengan sejumlah rencana-rencana strategis yang akan dia luncurkan berikutnya, yang nantinya dipastikan menurut beliau itu akan memenangkan tahap berikutnya. Jadi ini ada kelegaan kedua, motif kedua. Nah, yang ketiga motif yang terbaca adalah dia bebas untuk dekat dengan anak-anaknya. Jadi kalau saya lihat beliau adalah sosok ibu yang penuh rasa keibuan gitu ya. Jadi motherhoodnya kuat sekali. Jadi ini juga motif untuk bisa menunjukkan bahwa dia ingin lepas dari kungkungannya. Kalau buat saya, orang-orang yang tidak suka itu tidak menjadi unsur penting buat dia. Jadi dia tahu bahwa banyak orang yang tidak menyukai dia gitu. Dan ini tidak mempengaruhi sebenarnya terhadap perjalanan karirnya,
reputasinya. Justru sikap orang-orang yang tidak suka ini tanpa disadari itu justru meningkatkan reputasinya, meningkatkan popularitasnya. Beliau cukup lihai atau cukup tahu memanfaatkan ini. Jadi kalau buat saya orang penting sekarang yang ingin dihadapi adalah mantan pasangannya, karena buat beliau ini gangguan gitu, dan dia ingin lepas dari gangguan ini dan secara eksplisit ingin memenangkan. Atau kalau buat saya ada juga kecenderungan untuk ingin dominan menguasai situasi ini dan mengalahkan orang yang mengganggu. Kembali lagi motif nggak bisa dibaca ya. Apakah motif itu balasnya atau tidak kita nggak bisa baca. Nanti yang bisa kita lihat adalah bagaimana perilakunya yang ditunjukkan melalui strategi atau tindakan yang akan dilakukan berikutnya. Kemudian statement secara verbal yang akan disampaikan. Nanti kan kita bisa baca dari situ. Tapi untuk sekarang paling tidak motif yang ditampilkan adalah memenangkan fase pertama ini.